Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur lisan kita gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah. Syukur hati mengagungkan syiar Allah. Syukur amal perbuatan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal kebaikan. Salawat teriring salam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga dengan memperhebat selawat Allah ridho kepada kita. Allah ampuni dosa kita. Allah rahmati keturunan-keturunan kita. Para pendengar mustami'un yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus santriwan dan santriwati Insan Mulia Boarding School yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari hayya bina nabda dirasatan al-yaum bi qiraati al-basmalah. Kita mulai pembahasan kita kali ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maudu'na al-yaum tahta al-unwan malaikah baina yadaina. Judul kita kali ini bab yang ketujuh tentang malaikat selalu bersama kita semua. Mengapa kita membahas ini? Tujuannya agar kita faham, kita yakin bahwa sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita beriman kepadanya, dan kita hadirkan CCTV. Semoga Allah memberikan kemudahan kita, memberikan kepekaan kita, memberikan pancaran iman kita, dan menghilangkan hijab-hijab yang menghalangi tentang keimanan kepada Allah dan kepada malaikat. Anak-anakku yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman adalah engkau harus percaya kepada Allah. Yang namanya iman itu engkau harus percaya kepada malaikat-malaikatnya, baik yang disebutkan ataupun tidak. Iman itu engkau harus percaya, yakin, dan mengikuti rasul-rasulnya. Iman itu engkau harus percaya dan yakin dengan hari kebangkitan nanti. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, pokok pembahasan kita kali ini adalah pengertian dari iman kepada malaikat. Apa sih pengertian beriman kepada malaikat itu? Kemudian yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita mengetahui bagaimana penciptaan malaikat. Yang keempat, poinnya adalah farqu bainal malaika wal ins wal jin. Yang kelima, adadul malaikah, jumlah malaikat baik yang disebutkan ataupun tidak. Yang pertama, pengertian malaikat. Malaika jamak dari malak, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai otoritas. Malik, malak. Jamaknya adalah malaikah. Maka beriman dengan malaikat ini merupakan bentuk keyakinan, atau disebut dengan tasdiqun fil qalb, dimantapkan dalam hati. Kemudian yantiqu fil lisan, beriman kepada malaikat ini harus diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqu bil arkan, al amalu bil arkan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Dengan tiga aspek inilah pengertian beriman kepada malaikat, ya, yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Dari pengertian tersebut, beriman kepada malaikat harus
sepenuh hati, ya, tanpa ada keraguan di dalamnya. Malaikat makhluk yang gaib, yang tidak terlihat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun, yang dia tidak pernah memaksiat kepada Allah, melaksanakan tugasnya tidak angkuh, dan dia tidak pernah letih untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwal hukmul imanu mal malaikah? Apa hukum beriman kepada malaikat? Hukmul imanu malaika fardu ain. Ai wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang telah terbebani mukallaf, terbebani syariat. Mukallaf ketika seorang manusia atau hamba yang telah sampai baligh, maka dia terbebani syariat. Terbebani harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Kewajibannya tidak ditangguhkan lagi kepada kedua orang tuanya. Maka termasuk ketika seorang hamba dia sampai umur baligh, maka dia harus beriman kepada malaikat. Dalil nakli dari hukum beriman kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul-rasul dahulu telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Tuhannya, daripada Tuhannya. Begitu juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Semuanya telah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka serentak menjawab mengatakan sami'na wa ata'na. Kami beriman dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah dosa kami dan kepadamulah kami akan kembali. Begitu juga di surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Tetaplah beriman. Amanu billah, beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kitab-kitab diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Wal kitabul ladzi, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Barang siapa yang kufur, tidak mau beriman, mengingkari beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, tidak mau beriman kepada kitab-kitab Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, tidak mau beriman kepada rasul-rasul yang diutusnya, dan tidak mau beriman kepada hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sesungguhnya mereka itu telah tersesat sejauh-jauhnya kesesatan. Surat An-Nisa ayat 136. Maka dengan dalil ini menunjukkan bahwa beriman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan fardu ain, kewajiban bagi orang-orang yang telah mukallaf. Maka para mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwati,
maka suatu kewajiban kita beriman kepada malaikat dengan kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, penciptaan malaikat. Jelas, khuliqat malaikatu bin nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janu min marim min nari dan diciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum dan diciptakan Adam dari apa yang kalian sifat, yaitu tanah. Hadis rawahu Muslim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula, yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan yang mengurusi berbagai macam urusan. Ula ajnihatin masna wa sulasa wa ruba', yang malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Ada yang 2 sayap, ada yang 3, dan ada yang 4. Yazidu fi khalqih, Allah tambahkan dari penciptaan ma yasha, atas kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Teringat pada saat tarikh Islam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama, kemudian malaikat Jibril dengan sifat aslinya, maka dipeluklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyaksikan bagaimana besarnya malaikat Jibril, sayap kanan dan sayap kiri, bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma farqu bainal malaikah wal jin wal ins. Apa sih perbedaan malaikat kemudian jin dan manusia? Jelas, malaikat khuliqa min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jin khuliqa min nar. Jin diciptakan dari api. Wal ins khuliqa min tin. Jin diciptakan dari tanah. Malaikat makhluk yang gaib. Jin makhluk yang gaib. Manusia makhluk yang nyata. Malaikat la ya'sunallah. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah maksiat. Manusia kadang taat, kadang maksiat. Jin kadang taat, kadang maksiat. Jin tidak memiliki jenis kelamin. Manusia memiliki jenis kelamin. Jin memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak memiliki nafsu. Manusia dan jin memiliki nafsu. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak jima. Manusia dan jin makan, minum dan berhubungan. Para mustami'in yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa malaikat ini mempunyai kedudukan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dia karakternya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kama adadul malaikah, berapa sih jumlah malaikat? Suatu ketika hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya muslim, maka seakan dia berjalan di suatu pohon hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat Allah akan melingkupinya. Dan jika mengunjungi di waktu pagi, maka akan ada malaikat 70.000 malaikat yang berselawat mendoakan kepadanya hingga sore. Dan jika ia mengunjungi di waktu sore, maka ada 70.000 malaikat yang berselawat yang mendoakannya hingga waktu pagi. Hadis rawahu Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa malaikat begitu sangat banyaknya. Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj diangkat Allah Subhanahu wa taala Sidratul Muntaha, salat di Baitul Ma'mur, ketika itu menjadi imam dan ada 70.000 malaikat masuk setiap hari dan tidak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah keluar ke masjid itu sampai hari kiamat, dan semuanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah malaikat yang ma'ruf yang ketahui ada 10. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat
Mikail ya yang membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Ridwan menunggu pintu surga, Malik menunggu pintu neraka, Raqib yang bertanggung jawab mencatat semua kebaikan manusia, Atid mencatat semua keburukan manusia, Munkar dan Nankir yang memeriksa amal perbuatan manusia dalam kubur, Nakir bertugas melakukan periksaan amal perbuatan manusia dalam bersama Munkar dan Nakir. Ini malaikat yang wajib diketahui. Adapun di luar itu begitu sangat banyak malaikat, jutaan malaikat yang wajib kita imani. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, semoga bermanfaat. Mari niatkan untuk menuntut ilmu ini. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu ini Rasulullah bersabda, "Mastama qaumun fi baiti min buyutillah." Tidaklah suatu kaum duduk di majlis Allah walaupun dengan niat daring seperti ini, duduk di majelis ilmu, illa nazzalat alaihimus sakin. Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyat rahmah. Allah curahkan rahmat. Wa haffathumul malaika, dan malaikat ridho kepada orang menuntut ilmu. Wa zakarallahu fiman indah, dan Allah sebut-sebut nama Allah. Bulan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir niatkan juga menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti jalan seraya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.